Shalom Bapak Ibu semua. Sebelum kita mulai KPA online hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami kembali bersama untuk mendengarkan firman Tuhan melalui KPA online. Tuhan berkati kami, hati kami, pikiran kami, telinga kami, agar kami mampu mendengar, memahami, terlebih kami bisa melakukan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan mau berfirman, dan Engkau akan menunjukkan yang terbaik, memperbaiki hati kami, dan biarlah Engkau berfirman di atas setiap hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu semua, hari ini KPA online kita akan belajar firman Tuhan bersama melalui judul kekuatan hati. Bapak Ibu semua, ayat firman Tuhan itu kita akan ambil dalam Matius 12 ayat 33 sampai yang ke-37. Firman Tuhan bicara demikian, "Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat, karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal yang baik dari pembendaraannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari pembendaraannya yang jahat. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata yang sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapan engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum." Bapak Ibu semua, firman Tuhan hari ini dalam Matius 12 ayat 33 sampai 37 bicara tentang satu perikop besar, yaitu Yesus dan Beelzebul. Dalam Matius 12 ayat 22 sampai 37 kita bisa melihat bahwa ketika Yesus melakukan pengusiran setan dan lagi sedang menyembuhkan orang yang bisu, orang-orang Farisi melihatnya itu dengan satu hal yang tatapan yang penuh dengan tuduhan, kecurigaan. Mereka menuduh Yesus melakukan penyembuhan, melakukan pengusiran setan itu melalui kekuatan dari setan, dari Beelzebul. Mereka memberikan tuduhan-tuduhan seperti itu sehingga Yesus kemudian memberikan satu jawaban bahwa kekuatan yang miliki, kuasa yang Yesus miliki bukan dari kekuatan Beelzebul, tapi dari kekuatan Allah. Karena Yesus sendirilah Allah tersebut. Itu hal yang sangat bertolak belakang dengan apa yang dituduhkan orang Farisi. Sehingga Yesus kemudian kembali lagi memberikan satu gambaran tentang bagaimana seharusnya seorang itu memiliki hati yang baik. Bukan sekedar terlihat baik dalam tindakannya, bukan sekedar terlihat baik dalam ucapannya, tapi muncullah kebaikan itu dari hati. Karena itu Yesus sangat mengecam orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, ahli Taurat, yang mereka menggambarkan dirinya, memamerkan kesalehannya, dan mereka menunjukkan kepada orang-orang tentang tingkat status sosial yang mereka tinggi, bukan berdasarkan kemampuan pendidikan mereka, tapi melalui kesalehan. Mereka membanggakan kerohanian yang dipamerkan di pinggir-pinggir jalan, doa-doa yang dirangkai dengan kalimat-kalimat yang bagus, lalu ketaatan mereka dalam beribadah. Mereka menunjukkan bahwa ini loh, orang yang seharusnya hidup itu adalah orang yang saleh, yang tingkat kerohaniannya tinggi. Tapi di satu pihak, apa yang mereka lakukan itu bukan keluar dari dalam, melainkan apa yang mereka lakukan itu adalah untuk memamerkan dirinya. Tujuannya apa sih mereka memamerkan itu? Tujuannya hal yang sederhana, status sosial. Kita bisa membayangkan kalau zaman sekarang seperti seorang pelayan yang berusaha tampil dengan baik, lalu kemudian pelayan tersebut berusaha untuk melayani, bukan dengan hati yang tulus, tapi karena dia ingin menunjukkan kepada orang-orang kalau dia bisa, dan dia mampu, dan dia hebat. Lalu terjebaklah dia, pelayan tersebut, seperti orang Farisi tadi. Mereka membanggakan itu. Padahal itu yang dikatakan Tuhan tentang kepalsuan, kemunafikan, sesuatu hal yang paling Tuhan benci.
Kepalsuan, kemunafikan itu adalah sesuatu hal yang Tuhan benci. Karena apa? Mereka menampilkan sesuatu yang baik tapi tidak dalam dari hatinya. Karena itu ketika Yesus bicara tentang mengumpamakan satu gambaran tentang orang Farisi, Tuhan memberikan gambaran tentang apa? Tentang pohon dan buahnya. Ayat 33 berkata, jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula pohonnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Tuhan memberikan satu gambaran tentang bagaimana orang itu dikenali. Yang pertama dia dikenali dari buahnya. Kenapa dari buahnya dia dikenali? Karena dari buahnya kita bisa mengidentifikasikan satu pohon tanpa perlu belajar tentang jenis daun, jenis batang pohon. Saya sulit sekali membedakan pohon-pohon yang ada. Saya bukan seorang ahli vegetasi. Saya juga bukan ahli flora yang begitu lihat daunnya, oh ini pohon apa. Saya punya rekan yang bisa melihat kulit keringnya, oh dia sudah tahu ini pohon apa. Bahkan dari jenisnya, ini pohon jambu apa, ini pohon jambu apa. Dia bisa. Saya kesulitan untuk itu, tapi saya mudah sekali mengidentifikasi pohon ketika pohon tersebut berbuah. Oh ini buah, oh ini pohon mangga. Pohon mangga bisa terlihat nih ketika mereka sudah musim berbuah, kelihatan pasti pohon mangga. Pohon durian pun sama, pasti terlihat pohon durian. Pohon apapun bisa terlihat dari apa buahnya. Yang menjalar pun juga sama, oh ini semangka, oh ini anggur. Jika kita adalah orang-orang yang awam dalam dunia flora, maka kita akan sulit membedakan mana tanaman menjalar biasa, mana yang tanaman semangka. Itu yang kemudian diberikan jadi gambaran bagaimana buah itu menunjukkan tentang pohon tersebut. Buah mengidentifikasikan pohon. Yang kedua, Tuhan memberikan gambaran pohon yang baik akan menghasilkan apa? Buah yang baik. Pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik, demikian sebaliknya, pohon yang tidak baik akan menghasilkan buah yang tidak baik. Ini memberikan satu gambaran bahwa pohon yang ditanam dengan baik, pohon yang dipelihara dengan baik, dia diberi pupuk dengan baik, dia dipotong dahan-dahan keringnya, dia dibersihkan batang pohonnya, dia dibersihkan benalu-benalu yang ada, dia akan bertumbuh dengan baik, yang kemudian kecil kemungkinan jika buahnya tidak baik. Pohon yang baik, dipelihara yang baik, dan sudah jadi pohon yang baik, dia akan secara kemungkinan besar, dia akan menghasilkan buah yang baik. Dua gambaran ini, yang pertama menggambarkan tentang bagaimana kita sebagai seorang Kristen menjadi orang yang dikenali dari apa? Dari buahnya, dari tindakan kita, dari apa yang kita lakukan. Banyak yang kita lakukan yang akan digambarkan apa? Tindakan kita. Lalu apalagi cara kita hidup. Yang ketiga mungkin dari perkataan kita. Tiga hal itu menggambarkan tentang tindakan-tindakan yang kemudian dilihat orang dan kemudian kita bisa diidentifikasikan. Oh, ini orang yang baik. Oh, ini orang kelihatan sekali ketika dia bicara selalu bilang katakan puji Tuhan, atau ketika mengakhiri satu kalimat dan pembicaraan dia katakan Tuhan memberkati. Oh, ini kemungkinan orang Kristen. Kita bisa mengidentifikasikan dari kata-kata. Dari tindakan juga terlihat. Saya senang sekali satu waktu ketika makan, saya melihat ada seorang yang sebelum makan dia berdoa terlebih dahulu. Mungkin bukan tipikal doanya yang terlihat jelas ya. Jadi hanya cuma untuk merapatkan tangan, menundukkan lalu dia berdoa. Meskipun di sebelah-sebelahnya bukan tipikal orang Kristen yang terlihat. Tapi orang itu tetap memilih berdoa. Dan saya tahu itu orang Kristen. Terlihat. Dan seringkali kita juga dinilai dari apa? Dari apa yang kita lakukan. Kita bisa diidentifikasi. Oh, ini orang yang berpendidikan, terlihat. Oh, ini orang yang rajin, juga terlihat. Dari apa tingkah laku, tindakan kita, apa yang kita lakukan, apa yang kita pakai. Ini orang yang disiplin, juga terlihat. Karena itu, buah tadi penting. Tindakan kita, tingkah laku kita mencerminkan siapa kita.
Termasuk yang kedua, ketika kita menjadi seorang yang membangun diri dengan baik, kita akan menghasilkan tindakan, tingkah laku, dan kehidupan yang lebih baik. Kecil kemungkinan orang yang dididik dengan baik dari kecil akan menjadi seorang penjahat di masa dewasanya. Kecil kemungkinan. Kenapa? Karena dia tahu tentang norma-norma kebaikan, norma-norma yang baik, norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Dia dididik dengan baik. Meskipun tidak menutup kemungkinan ada yang menjadi seorang yang jahat. Tapi kemungkinan terbesar orang yang dididik yang baik akan menghasilkan sesuatu yang baik di masa dewasanya. Demikian pula ketika Yesus menggambarkan dengan pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik, dan sebaliknya. Itu adalah gambaran tentang bagaimana kita yang membangun diri dengan baik akan menghasilkan tindakan dan tingkah laku yang baik. Itu hal yang penting. Lalu di ayat selanjutnya Yesus berkata, "Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati." Ketika Yesus menggambarkan orang Farisi sebagai keturunan ular beludak, Yesus menggambarkan tentang dua hal. Yang pertama, dia menggambarkan bahwa apa yang dilakukan orang Farisi itu bukan satu hal yang baru saja dilakukan. Tapi apa yang dilakukan orang Farisi itu adalah satu hal yang turun-temurun. Mereka memberi contoh dan menjadi contoh bagi orang yang lain, bagi keturunan mereka, bagi lingkungan sekitar mereka. Bukan hanya memberi contoh saja, mengajarkan, bahkan memberikan standar. Oh, ini loh orang yang hidupnya bagus adalah orang yang menunjukkan kesalehannya, yang memamerkan kesalehannya. Karena itu Yesus berkata tentang keturunan ular beludak. Yang pertama, gambaran tentang bagaimana orang-orang itu dididik, diajarkan memang untuk jadi seorang ular beludak tadi. Yang kedua, ular beludak itu bicara tentang apa? Ular yang sangat-sangat berbahaya, beracun. Jadi yang Tuhan ingin tunjukkan bahwa apa yang mereka lakukan itu, meskipun ular beludak itu bukan ular yang besar badannya, meskipun itu ukurannya kecil, tapi dia sangat beracun. Orang itu yang kita lihat, mungkin kita lihat, oh dia cuma memamerkan kesalehannya, oh dia kalau ngomong manis, terlihat bagus, kita tidak memandang bahwa dia itu akan menjadi seorang yang berbahaya, tapi kenyataannya itu ada menjadi orang yang berbahaya. Ucapannya tidak sesuai dengan apa yang di hati. Mereka memamerkan kesalehannya, mereka mengatakan yang baik, tapi di balik kata-kata mereka, pikiran mereka sedang mencari kesempatan untuk mengambil keuntungan dari setiap apa yang mereka lakukan. Itulah ular beludak, keturunan ular beludak. Dan Tuhan sangat mengecam tindakan tersebut. Apakah kehidupan kita saat ini ada seperti itu? Ada. Setiap zaman, setiap era pasti ada orang-orang yang memiliki kehidupan yang munafik, kepalsuan. Karena itu Yesus datang untuk memperbaiki mereka, untuk keluar dari kehidupan yang palsu tersebut. Mereka harus keluar dari komunitas mereka. Mereka harus keluar dari lingkungan yang kita sering dengar dengan kata toksik tadi. Komunitas yang munafik. Mereka duduk di pinggir jalan mungkin membicarakan orang lain seakan-akan hidupnya lebih baik, padahal kenyataannya song. Kenyataannya bahwa mereka lebih buruk daripada apa yang mereka bicarakan. Mereka menilai orang dengan senaknya. Karena itu kepalsuan, kemunafikan seperti itu harus keluar dalam hidup kita. Bagaimana caranya agar kita bisa keluar dan kita dijauhkan Tuhan dari kepalsuan tersebut? Yang pertama adalah bagaimana kita menjaga hati kita. Karena dari hati kitalah kemudian muncul perkataan, tingkah laku, tindakan-tindakan kita, dan cara kita bagaimana untuk berkomunikasi. Semuanya munculnya dari hati. Karena dalam hati inilah ada pertemuan antara perasaan kita dengan pikiran kita. Kalau pikiran kita sudah jelek, perasaan kita juga jelek, apa yang kemudian diproduksi dalam hati, kemudian keluar di ucapan pasti jelek. Kalau ucapan kita pun bermanis-manis, itu akan berbeda dengan apa yang kita pikirkan. Biasanya pikirannya akan tetap buruk. Atau kita sedang berusaha untuk menjebak dia. Kenapa? Karena di hati kita sudah buruk dulu, sudah jelek dulu. Kita punya dasar kejahatan, bibit-bibit kejahatan dalam pikiran dan di hati kita. Karena itu menjaga hati itu hal yang penting. Menjaga hati
berarti kita menjaga kehidupan. Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Waspada terhadap segala hal yang membuat hati kita menjadi jahat. Banyak hal yang bisa membuat hati kita menjadi jahat, iri, dengki. Ketika dibiarkan iri, dengki tersebut ada di dalam hati kita kemudian terbiasa. Ketika hati kita terbiasa, lama-lama hati kita ini menjadi buruk, hati kita menjadi jahat. Tingkah laku kita akan mencerminkan hati kita. Mungkin orang akan melihat kita baik-baik saja, tapi pada kenyataannya kita sedang berpikir yang jahat dan kita sedang merencanakan sesuatu yang jahat. Karena itu jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Dalam Lukas 21 ayat 34 berkata demikian. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan yang jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Jaga hati kita supaya hati kita itu jangan syarat dengan pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi. Itu adalah gambaran tentang bagaimana hati kita jangan dibiarkan dipenuhi oleh hawa nafsu. Kita harus menjaga, jangan dibiasakan, jangan bersikap permisif terhadap dosa. Jangan biarkan hal-hal yang jahat sekecil apapun kita pikirkan. Karena itu firman Tuhan itu katakan, mari kita pikirkan semua yang baik. Bukan semua hal, tapi semua yang baik, yang enak didengar. Supaya apa? Hati kita terbiasa untuk mendengarkan sesuatu yang baik. Itu seperti pohon yang dipelihara dengan baik. Ketika kita menjaga hati kita untuk menjadi hati yang baik. Ayat 36 berkata, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Tuhan inginkan kita berjaga-jaga serta berdoa. Dalam sikap kewaspadaan kita, dalam sikap kehati-hatian kita harus berdoa. Minta sama Tuhan agar Roh Kudus itu masuk dalam hidup kita, menjaga hati kita, mengajar, menegur, meluruskan, dan menjaga, memproteksi hati kita dari hal-hal yang jahat. Kita tidak bisa sendirian dalam menjaga hidup kita, hati kita. Kita butuh Tuhan, kita butuh kekuatan Allah, kita butuh Roh Kudus untuk menjaga hati kita. Jika hari ini Bapak Ibu memiliki rasa dengki, kemarahan, hati yang mudah sekali panas, hati yang mudah sekali tersinggung, hati yang mudah sekali tersakiti, minta sama Roh Kudus untuk ubah hati itu, untuk memberikan satu kesembuhan dalam hati, agar hati tersebut bukan menjadi hati yang jahat, hati yang menghasilkan racun, tapi menjadikan hati yang menghasilkan satu tindakan-tindakan yang baik. Kalimat-kalimat yang terucap adalah kalimat-kalimat yang membangun. Tidak ada kepalsuan, tidak ada kemunafikan dalam hidup kita, karena hati kita benar-benar baik dan memproduksi hal-hal yang baik. Tuhan memberkati. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu semua kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini firman Tuhan mengingatkan kami agar kami memiliki hati yang baik. Karena itu Tuhan, Engkau memperbaharui hati kami, Engkau mengajar kami, mengingatkan kami. Roh Kudus-Mu Tuhan mengajar dan mengingatkan kami agar kami bisa memiliki hati yang baik. Sehingga dari hati yang baik ini Tuhan, kami memiliki tindakan dan tingkah laku yang baik, perkataan yang memberkati, menguatkan, mendorong untuk menjadi lebih baik. Kami percaya Tuhan tidak ada hal yang sia-sia. Firman Tuhan yang ditaburkan menjadi penguat bagi kami. Benih firman Tuhan yang ditaburkan ini Tuhan bertumbuh dan berbuah tetap dalam kehidupan kami. Berkati kami semua dalam pekerjaan kami, mata pencarian kami, sekolah kami, keluarga kami, dalam lingkungan dan dalam kesehatan semuanya Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa, kami sudah
mendengarkan firman Tuhan, dan kami akan tutup ibadah KPA online hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sedang berdoa. Haleluya. Amin.